Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengabsen kalian ya, satu persatu. Kelas 11 IPA 1. Abdan Nawaf, Abdurrahman Soleh, Abu Raihan, izin. Ahmad Dimyati Azhar, Aditya Rabbani, Aditya Rekhi, Afaf Ulul Albab, Ahmad Abdillah Nur, Dian Dail, Dian Kamal, Alfian Misbahul, Aziz Putra, Askal Askia, Barul Syamsa, Dava Daril, Dani Setiawan, Dwi Wisnu, izin atau sakit? Izin. Faik Hilal, Faiz Arafi, Ilham Manfis, Irham Alaur, Irwan Syah Septian, Abda Usahibul, Ibnu Qayyim, Kayis Diaul Haq, Muhammad Adriansyah. Kemarin Adriansyah nggak masuk kemana? Izin organisasi. Ghaniul Fikri, ini yang masuk terus ini. Nazim Faik, oke, ini juga aktif di mapel saya. Zakaria Pratama, kemarin mamamu telepon saya kalau ada kegiatan di luar kota, betul. Nabil Sajidan, Fawas Frankois, organisasimu udah selesai nak? Oke, sekarang harus lebih aktif lagi ya. Muhammad Wildan Akbar, Fairuz Zamzami, Ilham Mujibur Rahman, Walvin. Oke. Baik. Anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Mohon Ketua kelas untuk memimpin doa sebelum KBM dimulai. Dengan Al-Fatihah saja, silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan duduk. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas bab yang dinamakan dengan teks ceramah. Oke, kita akan melanjutkan bab tersebut secara mendetail. Sebelumnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan video. Kalian mohon menyaksikan dengan baik, dan bila perlu, apabila ada sebuah poin yang perlu untuk kalian catat, boleh dicatat. Assalamualaikum, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kurang keras atau sudah cukup terdengar? Sudah cukup terdengar. Oke. Pak Yakut Holil Komas, Menteri Agama Republik Indonesia. Yang terhormat, Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Yang terhormat Pak Muhammad Ali Ramdhani, Dirjen Pendidikan Islam, dan yang terhormat Pak Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI. Yang terhormat semua tamu yang saya banggakan. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya diundang malam ini untuk mewakili generasi muda Indonesia dalam mengekspresikan opini kami mengenai moderasi beragama. Jujur saya tidak tahu kenapa saya diundang malam ini untuk hadir di sini, tapi saya harap pidato yang saya buat tadi malam bisa menggerakkan hati para hadirin. Sebagai generasi Z dan milenial, kamilah generasi yang akan bertanggung jawab dalam beberapa tahun ke depan atas arah yang akan diambil negara ini untuk menjadi negara yang lebih maju, modern, sejahtera, dan tentunya terkemuka di mata dunia. Tapi nilai-nilai apa saja yang harus kita terapkan kepada masyarakat Indonesia agar mimpi-mimpi ini bisa terrealisasi? Pada saat ini, kita dalam situasi sulit, di mana adanya polarisasi dalam opini masyarakat. Terlihat jelas bahwa adanya ketidaksepakatan tentang apa yang dibutuhkan negara ini agar bisa benar-benar menjadi kesatuan yang kuat. Dalam satu sisi, generasi muda sekarang mempunyai keinginan besar untuk mempromosikan budaya dan identitas bangsa. Kami percaya akan pentingnya untuk negara-negara di luar sana melihat potensi, keunikan, dan kehebatan negara ini. Tapi di sisi lain, sampai detik ini, kita semua masih sering berkelahi dan menjatuhkan satu sama lain hanya karena perbedaan ras, suku, dan terutama agama. Bagi saya pribadi, hal tersebut sungguh ironis. Karena bukankah pasal 1 dari Undang-Undang PNPS mengatakan bahwa adanya 6 agama utama di negara ini? Bukankah moto negara ini Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi satu? Tapi mengapa walaupun dengan fondasi negara yang begitu memeluk perbedaan dan toleransi, tetap saja masih ada konflik? Apa yang membuat agama mampu membuat kita melupakan inti dari identitas bangsa ini? Sebagai lulusan psikologi dan sastra Jerman, saya dari dulu memiliki kuriositas terhadap cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pengetahuan tersebut saya perdalam dengan mempelajari filosofi. Kalian boleh kok mencatat, tidak hanya melihat dan menyaksikan aja. Boleh mencatat dengan baik, jadi tidak hanya menyaksikan. Oke. Saya lihat yang mencatat hanya ada 1, 2, 3 atau mungkin 7 orang. Satu kelas ini lebih dari 30 loh ya. Boleh dicatat apa itu isinya, Cinta Laura itu lulusan apa, apakah psikologi atau kesehatan, boleh dicatat. Jadi menyimak itu kegiatan yang selain kalian mempergunakan indera pendengar dan juga mata, juga berpikir dengan cara menulis. Ya, jadi reseptifnya bisa kalian dapatkan lengkap. Video diputar, kalian mencatat itu lengkap nanti. Oke anak-anakku sekalian, bisa dilanjutkan? Oke. Detik ini, saya tidak akan pernah lupa akan apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat paling berpengaruh sepanjang masa, yaitu Rene Descartes. Ia mengatakan, manusia adalah makhluk yang finite atau terbatas. Sedangkan Tuhan adalah sosok yang infinite atau tidak terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas merasa mempunyai kemampuan untuk mengerti sesuatu yang jauh di luar kapasitas kita? Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa memahami esensi dari sesuatu yang tidak terbatas? Inilah salah satu akar dari masalah yang kita miliki dalam masyarakat Indonesia sekarang. Karena pemahaman yang terbatas dan pemikiran yang tidak kritis, orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka telah memanusiakan Tuhan, merasa memiliki hak dalam mendikte kemauan Tuhan, merasa tahu pikiran Tuhan,
dan merasa berhak bertindak atas nama Tuhan. Inilah yang akhirnya seringkali berubah menjadi sifat radikal. Dalam perbincangan saya beberapa waktu lalu dengan Habib Hussein Jafar, kami berdua sepakat bahwa bahaya yang masyarakat kita alami sekarang adalah mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Menyesatkan generasi penerus bangsa dengan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada dalam Holy Scriptures atau kitab suci agama. Kenapa bisa seperti itu? Kita kurang membimbing dan memberikan masyarakat tools yang dibutuhkan agar bisa memahami sebuah ajaran dengan akal kritis. Sehingga mereka menjadi tersesat dalam cara berpikir mereka dan lupa akan pentingnya menyeimbangi segala ilmu yang dipelajari dan dimiliki dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya, sains, ataupun aliran pemikiran lainnya. Saat saya masih bersekolah dulu, saya ingat sekali diharuskan untuk membaca kitab suci berbagai agama dari segi literatur dan juga filosofi. Sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa memahami keindahan setiap agama dan sadar bahwa pada akhirnya fungsi terbesar agama adalah satu, yaitu untuk membimbing kompas moral manusia, untuk mengingatkan manusia bahwa kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat, bahwa kita harus bersyukur dan bahwa kita semua harus sadar bahwa waktu kita di dunia ini hanyalah singkat dan terbatas. Oleh karena itu, ingatlah untuk selalu menjadi seseorang yang rendah hati dan siap membantu satu sama lain. Jadi, apa yang harus dilakukan ke depannya agar bisa melawan segala kebohongan? Apa yang kita bisa lakukan untuk memberdayakan rakyat bangsa ini? Saya rasa jawabannya cukup jelas. Satu, penting sekali kita segera mengingatkan kembali saudara-saudara kita akan indahnya, kayanya, dan uniknya budaya-budaya yang kita miliki di negara ini. Sejak usia dini penting kita mengenalkan budaya negara ini tidak hanya di sekolah, tapi juga melalui media dan semua platform digital yang ada. Sebuah hal yang krusial untuk disadari bagi generasi muda akan relevannya budaya kita di dunia yang semakin modern. Our culture is cool, not old school. Kedua, ajaran agama yang ada dalam sistem pendidikan harus adil dalam merepresentasikan agama-agama yang ada di negara ini. Agar orang-orang bisa mengerti sejak usia muda bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan dan tidak seharusnya kita melecehkan dan menyakiti satu sama lain hanya karena sebuah perbedaan. Ketiga, critical thinking. Ajarkanlah adik-adik kita untuk membaca dan mempelajari segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Biarkanlah mereka bertanya. Tumbuhkanlah rasa ingin tahu mereka sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi dan dijajah pikirannya. Dan terakhir, gunakanlah teknologi yang semakin canggih sebagai alat yang dapat terus menyebarkan nilai-nilai toleransi agar negara ini bisa kembali menjadi Indonesia sejati. Sebagai penutup, saya ingin membacakan quote berikut. A people without knowledge of their past, origin, and culture is like a tree with no roots. Tanpa fondasi yang kuat, tidak akan ada bangsa yang bisa bertahan. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama menjelmakan lambang Garuda dimanapun kita berada. Mari kita taat dalam beragama agar menjadi manusia yang bermoral, tapi mari kita juga merangkul budaya Indonesia untuk membimbing identitas bangsa.
Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, kalian tadi sudah melihat sebuah video dari sebuah aktris cantik. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, siapakah tokoh yang ada dalam video tersebut? Kemudian jelaskan, acungkan tangan kalian. Kok diam? Silakan, Alfian, boleh berdiri. Tadi seperti yang ada di video, ialah seorang aktris dan artis dari Indonesia. Dia merupakan artis keturunan Indonesia dan Jerman. Beliau menempuh pendidikan di universitas di Jerman, menempuh jurusan fakultas jurusan psikologi dan sastra Jerman, dan beliau juga merupakan aktivis kemanusiaan yang juga telah mendirikan berbagai sekolah di berbagai pedalaman di hampir wilayah di Indonesia, seperti di wilayah di Jawa Tengah itu ada. Bagus. Dan juga dia juga merupakan seorang aktris yang telah membintangi berbagai macam film dan juga sinetron. Dan juga penyanyi. Okay. Dan sangat banyak sekali berbagai prestasi dan juga karir yang telah diperoleh oleh kakak Cinta Laura. Oke, dia adalah bernama Cinta Laura. Terima kasih atas jawaban dari Alfian. Kasih tepuk tangan dulu untuk Alfian. Jawaban dari Alfian tepat sekali. Kemudian sekarang muncul pertanyaan yang kedua, yaitu apakah yang disampaikan di dalam video tersebut? Minimal kemukakan 3 hal saja. Mengingat tadi kalian sudah menyaksikan panjang dan lebar apa yang disampaikan dalam video tersebut. Oke, tadi adalah Alfian. Sekarang kita lanjutkan ke anak yang lainnya. Acungkan tangan kalian. Oke. Tidak ada yang ngacung? Saya boleh. Abdurrahman Soleh, silakan. Dari pidato yang disampaikan oleh Kak Cinta Laura, saya merangkum ada 3 masalah yang dibahas dalam pidato tersebut. Yang pertama adalah konflik masyarakat modern ini yang didasari dengan perbedaan ras, suku, budaya, dan agama. Lalu yang kedua adalah cara berpikir manusia modern yang menghilangkan eksistensi Tuhan di dalam pemikiran mereka. Dan ketiga adalah fungsi agama di zaman modern ini. Oke, bagus sekali. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu untuk Abdurrahman Soleh. Jadi benar, ada 3 hal utama yang telah dijelaskan oleh Cinta Laura tadi, bahwa 3 hal yang mendasari beliau sampai berbicara di depan Bapak Menteri kita, ya. Jadi ini adalah acara yang di dalamnya ada Bapak Yakut Khalil sebagai Menteri Agama. Yang pertama mendasari bahwa di Indonesia masih banyak terjadi adanya ketimpangan ras dan agama. Kemudian yang kedua, banyak sekali bagian-bagian atau kelompok agama yang masih memposisikan dirinya seakan-akan seperti Tuhan. Dan yang terakhir, Cinta Laura pun berusaha untuk memberikan penguatan bahwa generasi milenial supaya dengan semangat, dengan kemampuan kredibel tinggi, agama ini bisa menjadi agama yang kredibel dan toleran, kemudian dimasukkan pada kurikulum yang seimbang. Jadi 5 agama yang dimaksud di sini agar porsinya juga seimbang. Oke, itu tadi jawabannya. Kemudian sekarang muncul jawaban yang ketiga berkaitan dengan materi kita. Pertanyaannya adalah, dari tayangan video tersebut, apakah itu tergolong ceramah atau yang lainnya? Acungkan tangan kalian. Apakah ceramah atau yang lainnya? Boleh acungkan tangan kalian. Jika tidak mengacungkan tangan, saya yang menunjuk loh.
Ya. Oke, silakan Dani Setiawan. Silakan dijawab. Dari video tersebut, apakah dia tergolong ceramah, khotbah, pidato, sambutan, atau yang lainnya? Kalau menurut saya, Oke. apa yang dijelaskan Kak Cinta tadi termasuk teks pidato, karena di situ mengandung apa tujuan, apa yang disampaikan, dan beberapa poin yang menurut saya itu berada di unsur teks pidato. Baik, terima kasih jawabannya. Untuk kasih tepuk tangan dulu untuk Dani Setiawan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga tidak akan saya jawab. Kita akan menjawabnya dengan membahas materi. Oke. Sekarang kita masuk ke kegiatan berikutnya, anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai dua hal. Oke, perlu saya catat atau kalian sudah mengerti? Yang pertama, kita akan belajar mengenai isi struktur teks ceramah. Oke, boleh ditulis juga. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai kaidah atau unsur kebahasaan yang terdapat pada teks ceramah. Kalian bisa mempelajarinya pada buku paket yang telah kalian bawa, yang selama ini kalian pakai, pada halaman 73 sampai dengan 77. Kemudian apabila modul bisa kalian lihat pada halaman 68. Halaman berapa, Rek? Teks ceramah, Rek. Oh iya, halaman 68. Oke. Halaman 68 itu yang berkaitan dengan materi, isi, struktur, dan juga kaidah kebahasaan. Saya kasih waktu 10 menit untuk mempelajarinya. Setelah 10 menit, apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Oke, saya rasa 10 menit cukup. Anak-anakku sekalian, dari kegiatan kalian membaca tadi, kalau begitu, kira-kira jawaban dari Dani Setiawan betul atau salah? Betul. Oke, alasannya apa? Boleh Kayis? Mengapa betul jawabannya? Why? Karena sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks ceramah.
Memang tadi jawabannya Dani Setiawan gimana? Tadi mengenai fungsi tujuan. Oke. Tapi dia tadi yang jawabnya pidato loh. Ya tadi kan teks pidato juga termasuk teks ceramah. Teks pidato juga teks ceramah. Oke. Ada lagi yang ingin menjawab sama luruskan? Jadi begini, Rek. Teks pidato ibarat sesuatu hal, dia adalah ibunya. Sedangkan teks ceramah itu adalah anak-anaknya. Pidato itu menjadi induk dari keterampilan berbicara di depan. Kalau saya tuliskan di sini semacam ini ya, bagan. Boleh dibantu untuk agak dimajukan. Virus, terima kasih. Terus. Hop. Kok hop, Rek? Stop ya. Ini teks ceramah. Kemudian ini adalah pidato. Nah, bagian terkecil, maksudnya adalah bagian-bagian terkecil adalah teks ceramah. Kayak gini. Kemudian ada yang namanya teks khotbah. Ada juga yang dinamakan dengan sambutan. Bagus sekali. Sambutan. Ada juga yang dinamakan dengan sambutan, khotbah, ceramah, pidato. Menarik. Boleh kita ambil tausiah ya. Tausiah lebih ke keagamaan. Kita juga mengenal dengan kata mauidhah. Nggih. Gitu. Nah, perbedaan dari masing-masing kakak atau induk atau sesuatu menjadi pokok dibandingkan dengan mereka-mereka yang menjadi adik itu kira-kira apa? Kira-kira apa? Wildan mungkin bisa menjawab. Pas. Honiul. Pas. Oke, kira-kira perbedaannya adalah satu yang membedakan mereka-mereka, perbedaan satu adalah dari segi acara. Dia ada acara resmi dan non resmi. Yang kedua dari sisi audiens. Oke, dari sisi audiens itu maksudnya adalah masyarakat umum atau undangan. Yang ketiga dari sisi apa? Isi atau struktur dari teks. Betul. Isi, struktur masing-masing teks. Sehingga bisa dikatakan bahwa video yang telah kalian sampaikan tadi adalah pidato. Karena yang pertama dia direncanakan atau dilaksanakan, bukan direncanakan ya, dilaksanakan maksudnya pada acara yang resmi. Yang kedua audiensnya adalah undangan dan itu pun orang-orang yang memiliki jabatan di departemen masing-masing. Yang ketiga isi strukturnya itu sangat jelas. Adakah kalian tadi melihat bahwa yang disampaikan oleh Cinta Laura itu tidak lengkap strukturnya? Tidak. Dia lengkap dari mulai pembuka, kemudian isi dulu. Nah, masa iya orang membuka kemudian langsung penutup? Kan nggak masuk akal. Jadi ada pembuka, ada isi, ada penutup. Cinta Laura lengkap. Sehingga dia termasuk pidato. Nah, pada hari ini yang kita bahas itu masih teks ceramah. Itu nggih.
Nah, yang berikutnya kalian diminta untuk membentuk kelompok. Oke, satu kelompok atau mungkin satu kelas menjadi 6 kelompok, sehingga kita akan berhitung nomor 1 sampai 6, dimulai dari sampai nak. Siapa namamu? Iya, Kamal. Silakan Dian Kamal. 1, 3, agak keras. 5, 6, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walvin? Oke, sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. 1 untuk 1, 2 untuk 2, dan seterusnya. Ya. Apakah boleh diputar tempat duduknya? Boleh, kalian bisa berhadapan. Jadi satu kelompok berisi berapa Rek? Satu kelompoknya? 6. Berarti kalian boleh berhadapan. Yang namanya diskusi itu boleh berhadapan-hadapan. Oke. Afaf kelompok mana, Nak? Oke, duduk sini. Kelompok 6 siapa lagi yang di sini? Jika begitu, saya akan memberikan satu pekerjaan kalian, yaitu dengan judul teks ceramah kasih sayang ibu. Satu kelompok, satu pekerjaan, sehingga kalian lakukan dengan diskusi yang baik. Oke. Tolong dikasihkan yang belakang, ini saya nggak bisa ke sana. Sudah kebagian semua? Ada yang kurang satu? Satu aja? Ada yang double. Iya, kasihkan maksudnya kalau double. Nah, oke. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Ya, mengerjakannya langsung di situ. Jadi yang pertama adalah isi struktur. Kemudian yang berikutnya adalah unsur kebahasaan. Itu hanya saya minta untuk menemukan satu bukti aja, nggak banyak-banyak, satu bukti aja. 7 unsur kebahasaan, satu bukti. Ini mohon diisi. Mohon diisi. Mohon diisi. Mohon diisi. Yang sana kasihkan. Sana sama sana. Diisi nama kelompok, kemudian nama anggota. Di situ sudah jelas P1, P2 sampai P6-nya ya. Jadi kalian nggak perlu
repot-repot lagi, sudah jelas. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3-nya. Nggih, hanya satu aja. Misal nggih, ini yang ditanyakan adalah struktur pendahuluan salam. Mana yang membutuhkan salam? Berarti ini ditulis kurung buka salam. Kemudian pendahuluan yang berikutnya berupa sapaan. Nah, ini kan sapaan dan seterusnya. Oh iya. Oke. Agak cepat. Bapak Ibu kita sekali ya. Nggih. Bapak Ibu. Yang belum paham boleh bertanya. Saya rasa di dalam buku dan di buku paket semua ada. Iya, silakan. Gimana? Maksudnya kata teknis atau istilah itu ya? Kata teknis atau istilah adalah kata yang ada istilah di dalam bidang tertentu. Contoh, kalau ceramah tersebut itu berhubungan dengan ceramah agama, maka ada istilah-istilah tertentu. Itu yang dinamakan teknis atau istilah. Makasih Bu. Yeah. Atau biasanya kalau berupa penjelasan itu bisa juga berupa kata atau istilah-istilah tertentu yang sifatnya pengkiasan. Kiasan boleh, misalnya surga di bawah telapak kaki ibu itu termasuk kata teknis atau kiasan dari ceramah tersebut.
Oke, waktu kurang 5 menit ya. Waktu kurang 5 menit. Waktu kurang 5 menit. Garis besarnya aja. Iya, nama kelompok. Di bawahnya. Yang belakang itu kelompok berapa? Berapa? Oke. Faiz dan kawan-kawan kelompok berapa? 3. Iya, silakan. Kalimat deklaratif itu kayak gimana? Kalimat deklaratif, ayo di buku paket sudah ada gitu loh, deklaratif. Apa deklaratif? Kalimat deklaratif. Kalau nggak ada di buku paket ya di buku modul. Ada yang bisa jawab kalimat deklaratif itu apa, anak-anak? Kalimat yang menyatakan atau kata lainnya kalimat pernyataan. Iku jenenge deklaratif. Kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan, nggih. Kalimat pernyataan itu sama halnya dengan kalimat berita. Jadi misalnya ada sebuah kalimat, manusia itu tempatnya luput dan salah, itu kalimat pernyataan atau kalimat berita. Kalimat pernyataan itu adalah kalimat yang selain kalimat tanya dan kalimat perintah. Itu kalimat pernyataan. Oke, gampang kan? Baik, 2 menit lagi, siap-siap. Nanti ada yang presentasi di depan untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan kalian. Ada yang tanya lagi? Oh, nggak jadi. Udah ada ilham ya, udah ada hidayah. Nggak perlu tanya. Ilham manfis. Askal, sehat?
Paham? Oke, bagus. Sudah. Baik anak-anakku sekalian, waktunya sudah habis. Sekarang waktunya kalian untuk kembali ke tempat masing-masing dan kita saksikan secara bersama-sama kelompok yang akan presentasi di depan. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. 5 menit. 5 menit. It's time to presentation. Silakan. Dan setelah presentasi, kita akan memilih boleh dihapuskan dulu. Terima kasih Koyim. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi kalian sudah melaksanakan yang namanya kegiatan berdiskusi antar murid dalam satu kelompok. Sekarang waktunya kalian presentation atau presentasi. Tidak perlu saya tunjuk kelompok mana yang ingin tampil, maka silakan acungkan tangan kalian untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian peroleh atau yang telah kalian diskusikan. Monggo silakan. Oke, kelompok Alfian Misbahul. Disampaikan oleh Nada Walvin. Oh ya, Walvin. Oke. Kelompok 1 yang akan disampaikan oleh Walvin. Silakan Walvin di tengah. Perkenalan dulu, perkenalkan nama dari kelompok mana? Agak keras. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan menganalisis kegiatan penyidikan dengan ceramah dengan tema saya. Langsung. Yang pertama, pertanyaan pertama kan di bawahnya, nomor 1. Pertama, untuk menjelaskan isi teks ceramah bahasa Ibu. Jawaban, teks ini menjelaskan mengenai
sangat berharganya proses seorang ibu dan betapa besar kasih sayang yang telah ia berikan untuk anak-anaknya, yang bahkan untuk bela diri tidak bisa dihitung. Dan kembali untuk lanjut ke nomor 2, Ya. analisislah struktur ceramah kasih sayang ibu. Struktur serta bukti. 1. Pendahuluan. Untuk salam ada, yang untuk sapaan ada, untuk sapaan namun non resmi. Puji syukur ada, pengenalan materi ada pada awal masuk paragraf kedua. Oke. Untuk nomor 2, Isi atau rangkaian argumen dimulai dari paragraf. dimulai dari paragraf kedua sampai paragraf kelima. Oke. Serta nomor 3, penutup. Simpulan Kesimpulan tidak ditemukan. Untuk permohonan maaf ada pada paragraf Ke ke-6. Serta untuk harapan, saran, dan doa pada paragraf ke-5. 5. Oke. Serta salam penutup ada pada paragraf ke-6. Oke, baik. Dilanjutkan dengan nomor 3. Analisislah bagian unsur atau kaidah kebahasaan teks ceramah kasih sayang ibu. Untuk kata sapaan. Ya. Nanti ada assalamualaikum, ada kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kata teknis atau istilah dari tidak ditemukan. Untuk kata konjungsi pada awal paragraf 3 dan paragraf 4. Dan kata ganti terdapat beberapa kata ganti seperti engkau, dia, kita, dan lain-lain. Oke. Hampir semua paragraf Hampir semua paragraf ada kata gantinya. Dilanjutkan konjungsi. Kata acuan, ya, kata acuan maksudnya. 5 kata acuan terdapat pada paragraf ke-5. Oke. Untuk kalimat persuasif terdapat pada awal paragraf pertama yang mengajak untuk mengajarkan puji syukur kepada Tuhan. Kalimat deklaratif terdapat beberapa kalimat deklaratif pada beberapa paragraf, dan salah satunya terdapat pada paragraf 2, yaitu ibu merupakan orang tua kita yang telah mengandung selama 9 bulan. Ya, itu namanya deklaratif atau kata lainnya pernyataan. Baik, dari presentasi kelompok 1 tadi, apakah dari kelompok lain ada yang ingin menanyakan atau mungkin sharing atau mungkin memberikan masukan? Silakan. Tidak ada? Jika tidak ada, silakan duduk. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1, Walfi. Hasil pekerjaannya mana, Nak? Hasil pekerjaannya mana? Oke, sama itu juga. Belum diisi. Ya, diisi. Oke, presentator yang berikutnya. Silakan acungkan tangan kalian untuk maju. Tadi kelompok 1, sekarang kelompok. Oke, kelompoknya Dava Daril. Oke. Pengenalan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Daril Aziz. Akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Menjelaskan isi teks ceramah kasih sayang ibu. Isi teks tersebut ialah ibu adalah orang yang telah mengandung selama 9 bulan dan orang yang harus dihormati selain ayah karena jasanya yang sangat besar. Dalam Al-Quran telah dijelaskan larangan untuk membentak atau berkata kasar yang dapat melukai perasaan mereka, karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murka orang tua. Ingat bahwa kita semua tidak bisa seperti ini tanpa mereka berdua. Terutama seorang ibu dengan rasa sakit ia rela mengorbankan nyawanya demi sang buah hati yang dicintainya. Maka ada istilah kasih ibu sepanjang masa dan surga di telapak hati ibu. Oke, dilanjutkan nomor 2. Nomor 2. 1. Pendahuluan. Salam ada pada paragraf 1. Sapaan ada pada paragraf 1. Puji syukur pada paragraf 1 juga. Pengenalan materi terdapat di awal paragraf 2. Isi rangkaian argumen terdapat pada paragraf 2 sampai 5. Penutup. Kesimpulan tidak ada. Permohonan maaf
Oke, berikutnya soal nomor 3. Kaidah kebahasaan, kata sapaan. Ada, buktinya bapak atau ibu saudara sekalian yang saya hormati. Oke. 2. Kata teknis atau istilah. Ibu sepanjang masa. Dan surga di telapak kaki ibu. Oke. 3. Konjungsi, koordinatif. Berkata bahwa yang menyakitkan dan buruk. Kata koordinatifnya yang dan. Ya. Subordinatif menerangkan bahwa korelatif Korelatif tidak ada. ya. Lanjutkan. Kata ganti pertama jamak kita. Kata ganti pertama tunggal saya. Kata acuan belum ditemukan. Kata persuasif, ingatlah bahwa kita tidak akan bisa hidup di dunia tanpa perjuangan orang tua kita. 7 kalimat deklaratif. Tidak ditemukan. Ada. Melalui ayat tersebut sudah sangat jelas menunjukkan bahwa sebagai seorang anak sudah menjadi kewajiban kita dalam menghormati orang tua, khususnya ibu. Oke, terima kasih. Tadi lembaran nama kelompoknya juga dikumpulkan, Nak. Iya. Diambil dulu, Wes, diambil dulu. Oke, presentator yang ketiga atau yang terakhir silakan. Itu juga dikumpulkan. Presentator ketiga, silakan Barul. Barul Syamsa dari kelompok 2, bagus. Silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban yang telah kami diskusikan tadi. Oke, jawaban yang pertama atau isi teks ramah dari kasih sayang ibu. Menurut kelompok 2, isi teks ramah di sini, kita sebagai anak harus menyayangi kedua orang tua kita. Kita tidak boleh berkata kasar atau bahkan membentak orang tua kita, karena orang tua lah yang mendidik kita sampai saat ini. Bahkan seorang ibu yang rela mengorbankan nyawanya demi melahirkan kalian yang sebelumnya mengandung 9 bulan di perutnya. Jadi kita harus menyayangi kedua orang tua kita. Jawaban nomor 2. Pendahuluan yang pertama salam ada di paragraf 1. Nomor yang B sapaan ada juga di paragraf 1. C ada juga di paragraf 1. Pengenalan materi di paragraf 2 bagian awal. Isi rangkaian argumen terdapat pada paragraf 2 sampai dengan paragraf 5. Penutup permohonan maaf ada di paragraf 6. Harapan, saran atau doa terdapat pada paragraf 5. Salam atau salam penutup di paragraf 6. Kata sapaan nomor 3, analisis bagian unsur atau kaidah kebahasaan teks ramah kasih sayang ibu. Yang pertama kata sapaan ada, yakni bapak atau ibu saudara sekalian yang saya hormati. Kata istilah kasih ibu sepanjang masa dan juga surga di telapak kaki ibu. Konjungsi yang kita temukan hanya dan juga selain itu. Kata ganti ada saya dan juga kita. Kata acuan hal tersebut selama ini. Kalimat persuasif, marilah kita menyayangi kedua orang tua kita. Kalimat deklaratifnya, ibu telah mengandung kita 9 bulan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nak, hasil pekerjaannya kami minta, Nak. Oke, anak-anakku sekalian, kita sudah menyaksikan 3 kelompok untuk presentasi di depan. Sekarang kita akan meluruskan ya, kita bahas bersama-sama. Pertanyaan yang pertama itu rata-rata kalian menjawabnya sudah benar, yaitu apa isi dari teks ceramah tersebut. Garis besar dari teks ceramah itu adalah bahwa kita diminta untuk menghormati ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Kemudian soal yang berikutnya yaitu mengenai analisis struktur teks ceramah. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Apakah dari 3 tersebut ada yang tidak ada? Ada semua, namun secara terperinci ada yang boten ada. Maksudnya di dalam pendahuluan itu kan ada salam, sapaan, puji syukur, kalimat pengenalan, itu semua ada. Kemudian yang kedua, isi itu jelas ada ya. Yang namanya teks ceramah masa iya nggak ada isinya? Masa iya pembuka sama penutup dok? Kan nggak masuk akal. Yang ketiga, penutup. Penutup itu pun nggak sesempurna yang ada dalam LKPD kalian. Di dalam sini betul dari jawaban 3 atau maksudnya 6 kelompok tadi bahwa semuanya ada, namun pada poin yang ketiga yaitu penutup ada yang kurang, yaitu penceramah tidak menyertakan simpulan, hanya berupa permohonan maaf dan juga harapan serta salam penutup. Itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita membahas tentang analisis kaidah kebahasaan. Dalam kaidah kebahasaan kita tadi sudah membahas 7 nggih. Nah, dari 7 tersebut itu jawaban kalian ada yang betul semua, ada juga yang salah. Tadi kalian sudah menyaksikan bahwa kata sapaan adalah kata yang berupa sapaan. Ada di mana? Paragraf 1 yang berupa Bapak, Ibu, sekalian yang terhormat. Oke. Atau misalnya begini, yang terhormat Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA DU 1 Bapak Yusuf SAG MPD. Kemudian yang berikutnya itu Bapak Ibu yang kami hormati, itu namanya kata sapaan. Siapa yang menjawab itu berarti jawabannya benar. Yang kedua, kata teknis atau istilah. Tadi ada salah satu kelompok yang menjawab mboten ada kata teknis atau istilah. Berarti salah. Yang ada adalah dia ada. Bunyinya apa? Kasih ibu sepanjang masa. Itu kata teknisnya. Kemudian yang ketiga, konjungsi. Konjungsi itu tidak harus kalian menyebutkan 3, cukup sampai menyebutkan 1 aja yang koordinatif itu sudah cukup. Jelas di sini ada 2 ya. Jadi ada konjungsi subordinatif dan koordinatif. Sementara yang korelatif mboten kita temukan. Yang keempat, kata ganti. Kata ganti itu kita temukan jelas nggih? Jelas dalam sebuah kalimat yang ditunjukkan kepada umum atau masyarakat umum, jelas ada kata gantinya berupa saya atau kita, itu minimal jelas ada. Yang enggak menulis kalau enggak menemukan berarti salah. Kemudian kata acuan. Kata acuan ada atau tidak ada? Ada. Yang menjawab tidak ada berarti kurang tepat. Kata acuan bisa berupa hal ini itu berarti refers to sesuatu hal. Kemudian hal tersebut itu kembali kepada yang disebutkan. Jadi tetap ada nggih. Dan kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu apa sih? Kalimat yang mengandung ajakan, ditandai dengan kata marilah atau ayolah. Di situ tadi ada nggak? Ada ya. Dan yang terakhir, kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Kalimat pernyataan itu adalah kalimat yang menyatakan berita, atau kata lainnya kalimat yang selain kalimat tanya dan kalimat perintah. Bagus sekali. Oke, anak-anakku sekalian, tadi saya sudah melihat
kelompok yang terbaik. Sehingga sekarang saya ingin menyampaikan kelompok terbaik pertama adalah tegang ya. Saya minta untuk satu orang maju. Maaf tadi yang kelompoknya siapa tadi? Siapa? Dava Daril itu kelompok berapa? 5. Yang maju berarti tadi berapa? Iya, kelompok apa aja maksudnya? 1, 2, 5. Oke. Terbaik yang ketiga adalah kelompok 5. Terbaik yang kedua adalah kelompok 1. Dan terbaik pertama jelas kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu. Perwakilan satu orang silakan maju. Perwakilan satu orang silakan maju. Oke, ini adalah hadiahnya untuk mereka yang kelompok terbaik. Silakan kembali ke tempat. Oke anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke acara yang terakhir di penghujung acara. Kalau begitu, teks ceramah itu bermanfaat nggak sih untuk kehidupan kalian? Sangat bermanfaat. Alasannya apa? Sebagai syiar Islam. Kemudian informasi, motivasi pada sebuah komunikasi umum maksudnya. Nah, dalam teks ceramah itu nanti kalian akan mudah untuk berbicara di depan kelas dan juga mudah untuk mensiarkan sesuatu yang ingin kalian sampaikan. Oke, yang terakhir, pada teks ceramah itu kan ada beberapa strukturnya. Apakah boleh salah satu struktur itu yang tidak ada? Tidak boleh, karena hanya strukturnya itu hanya 3, maka wajib ada. Ini adalah pelajaran bagi kalian semua. Next pertemuan kalian membuat teks ceramah harus lengkap 3 strukturnya. Yang terakhir, dalam kebahasaan teks ceramah, apakah boleh mengandung sesuatu yang sifatnya adalah menyindir sara atau ras? Tidak boleh. Jadi dengan kita belajar hari ini, kita sudah mempelajari hal tersebut. Baiklah anak-anak, terima kasih atas pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas bagaimana cara memproduksi atau bagaimana cara membuat teks ceramah dengan tema tertentu. Ada pertanyaan dari sini? Saya rasa cukup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.